Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Reza. Jelaskan mengenai materi pengelompokan data mining dan tantangan dalam data mining. Untuk yang pertama yang akan saya bahas di sini ada pengelompokan data mining. Pengelompokan data mining terbagi menjadi 7. Untuk yang deskripsi, yaitu merupakan proses penggambaran pola dan kecenderungan yang terdapat dalam data. Contohnya seperti petugas pengumpulan suara yang mungkin tidak dapat menentukan keterangan siapa yang berkualitas di dukungan dalam pemilihan presiden. Dari pola dan kecenderungan seiring memberikan kemungkinan penjelasan untuk suatu pola atau kecenderungan. Lalu yang kedua ada estimasi. Estimasi di sini ialah hampir sama dengan klasifikasi, kecuali variabel target estimasi lebih ke arah numerik daripada ke arah kategori. Model dibangun menggunakan lengkap yang menyediakan nilai dari variabel target sebagai nilai prediksi. Untuk selanjutnya, pada peninjauan berikutnya, estimasi nilai dari variabel target dibuat berdasarkan nilai variabel prediksi. Lalu yang ketiga ada prediksi. Prediksi hampir sama dengan klasifikasi, kecuali nilai dari hasil akan ada di masa yang akan datang. Contoh dari prediksi di sini ada harga beras dalam 3 bulan yang akan datang. Lalu ada persentase kenaikan kecelakaan lalu lintas tahun depan jika batas bawah kecepatan dinaikkan. Semisal km per jam dinaikkan menjadi 80 km per jam, yang mengakibatkan presentase kenaikan kecelakaan menjadi tinggi karena batas kecepatan dinaikkan. Klasifikasi. Dalam klasifikasi terdapat target variabel kategori. Sebagai contoh, penggolongan pendapatan dapat dipisahkan dalam 3 kategori, yaitu pendapatan tinggi, pendapatan sedang, dan pendapatan rendah. Lalu yang kelima ada pengklasteran. Pengklasteran merupakan pengelompokan record, pengamatan, atau memperhatikan dan membentuk kelas objek-objek. Klaster adalah kumpulan record yang memiliki kemiripan satu dengan yang lainnya dan memiliki ketidakmiripan record dalam klaster yang lain. Di sini ada contoh pengklasteran dalam bisnis dan penelitian. Untuk contoh yang pertama ada mendapatkan kelompok-kelompok konsumen untuk target pemasaran dari suatu produk bagi perusahaan yang tidak memiliki dana pemasaran yang besar. Untuk tujuan audit akuntansi, yaitu melakukan pemisahan terhadap finansial yang baik ataupun. Selanjutnya, yang ketiga, melakukan terhadap ekspresi dari gen untuk mendapatkan kemiripan perilaku gen dalam jumlah yang besar. Yang dimaksud dari ekspresi di sini, gen-gen tersebut dilakukan penelitian yang berguna untuk mendapatkan kemiripan perilaku gen dalam jumlah yang besar. Selanjutnya yang keenam ada asosiasi. Tugas asosiasi dalam data mining adalah menemukan atribut yang muncul dalam satu waktu. Dalam dunia bisnis lebih umum, contoh asosiasi dalam bisnis penelitian di sini adalah yang pertama, meneliti jumlah pelanggan dari perusahaan telekomunikasi seluler yang diharapkan untuk memberikan respons positif terhadap penawaran upgrade layanan. Kedua ada menemukan barang dalam supermarket yang dibeli secara bersamaan dan barang yang tidak dibeli secara tidak bersamaan. Lalu untuk yang ketujuh atau yang terakhir, yang dimaksud di sini ialah memprediksi nilai dari suatu variabel kontinu yang diberikan berdasarkan nilai dari variabel yang lain dengan mengasumsikan sebuah model ketergantungan linier atau non-linier. Teknik ini dipelajari dalam bidang kebiruan. Kemudian di sini ada contoh aplikasinya.
yaitu memprediksi jumlah penjualan produk baru berdasarkan pada belanja promosi atau iklan. Lalu ada memprediksi kecepatan angina atau suatu fungsi suhu. Prediction dari indeks stock market. Untuk selanjutnya yang ke-8 ada pencarian pola sekuensial atau sequence data mining, yaitu mencari jumlah sama-sama. Yang dimaksud jumlah event yang umum yang terjadi secara bersama-sama di sini untuk sekuensial yang berarti berulang-ulang, datanya di sini dicari secara berulang-ulang yang kemudian data tersebut diolah dan kemudian secara umum bersama-sama yang kemudian menjadi data yang matang atau yang sudah jadi. Selanjutnya ada tantangan dalam data mining. Yang pertama ada scalability, yaitu besarnya ukuran basis data yang digunakan. Itu banyaknya jumlah atribut dalam data yang akan diproses. Lalu yang ketiga ada complex and heterogeneous data, yang beragam. Yang keempat ada data quality, yaitu kualitas data yang akan diproses seperti data yang bersih dari noise, missing value, dan lain-lain. Lalu yang kelima ada data ownership dan distribution, mana cara pendistribusiannya. Lalu yang keenam ada process preservation, yaitu menjaga kerahasiaan data yang banyak diterapkan pada data nasabah bank. Lalu yang ketujuh atau yang terakhir streaming data. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah-salah kata maupun salah-salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.